Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Muhammad Ferdiansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Theory of Relativity dalam dunia sains. Baik, sebelum kita menuju pada videonya, ada kalanya kalian mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen video ini agar kalian mendapatkan update informasi terbaru yang diupload oleh channel kami. Einstein sangat terkenal dengan berbagai pemikirannya yang revolusioner. Salah satu pemikiran terhebatnya yaitu mengenai teori relativitas. Sebagai penemu dari teori relativitas, ia berkontribusi dalam mengubah pandangan serta pemahaman banyak orang mengenai konsep ruang dan waktu hingga saat ini. Tetapi apa itu teori relativitas dan mengapa menjadi penting bagi perkembangan sains? Teori relativitas atau Theory of Relativity digaungkan pertama kali sejak 103 tahun yang lalu, tepatnya pada 1916. Kemudian menjadi gagasan yang paling revolusioner dalam sejarah dan menjadi lompatan besar atas hukum gravitasi yang sebelumnya digagas oleh Sir Isaac Newton pada 1687. Menurut Direktur Institut Kavli untuk Fisika Kosmologis Michael Turner, Einstein percaya bahwa ruang dan waktu tidaklah ajek, melainkan merupakan fenomena yang fleksibel, relatif, dan dinamis seperti proses alam semesta lainnya. Terdapat lengkungan ruang dan waktu yang disebut space-time warp, dan itu adalah cara yang sama sekali dalam memandang gravitasi, ujar Turner dilansir dari AFP. Sederhananya, melalui teori ini menjelaskan bahwa hukum fisika akan selalu sama dan konstan dimanapun. Namun, sesuatu yang terjadi pada ruang dan waktulah yang membuatnya berbeda. Melalui pandangan yang berbeda, akan menghasilkan ruang dan waktu, serta kejadian secara berbeda pula. Semua hal tersebut sifatnya relatif. Ruang dan waktu terjalin menjadi sebuah kontinu tunggal yang dikenal sebagai ruang waktu atau space-time. Peristiwa yang terjadi pada saat yang sama untuk satu pengamat dapat terjadi pada waktu yang berbeda untuk yang lain. Ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang biasa kita bicarakan seperti di atas bawah. Ruang dan waktu adalah teori yang paling banyak digandrungi oleh setiap orang, bahkan orang di luar fisika sekalipun. Ruang dan waktu saling erat terhubung dan berpaut. Ketika ruang membengkok atau meregang, maka akan mempengaruhi itu waktu. Sementara membengkoknya atau meregangnya ruang waktu itu menjadi penyebab atas terjadinya gravitasi di alam semesta. Gitu. Pada dasarnya, Einstein menganggap ruang dan waktu terjalin bak uluran selimut yang tak terbatas panjangnya. Sebuah objek besar seperti matahari dapat membengkokkan selimut ruang waktu dengan gravitasinya, sehingga cahaya tidak lagi bergerak dalam garis lurus saat melewati matahari. Bahkan, faktanya setiap bit unit satuan terkecil, yaitu materi, termasuk diri manusia pun dapat membelokkan ruang waktu di sekitarnya, akan menciptakan gravitasi sehingga itu akan sangat kecil. Akan tetapi, gravitasi hanya bekerja di ruang dan bidang datar. Pada skala besar seperti bintang, hukum Newton tidak dapat berlaku lagi karena bintang dapat membengkokkan dan meregangkan ruang sehingga ruang itu akan terbengkokkan oleh waktu. Maka cahayalah yang sangat berpengaruh. Bahkan planet-planet berukuran sedang seperti bumi dapat melengkungkan ruang yang cukup untuk mempengaruhi waktu. Tanpa hukum matematika yang diturunkan Einstein itu, kita tidak akan bisa memiliki cara untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku dan membentuk alam semesta itu. Untuk memahami lebih jelas mengenai cara kerja teori relativitas, berikut ini 5 konkret yang dapat membantu untuk memahami konsep ajaib Einstein tersebut. Pertama nih, ada GPS.
Dengan kecanggihan teknologi saat ini, membuat siapa saja mudah bepergian tanpa perlu takut tersesat. GPS ternyata tidak sekedar kartografi, melainkan ia menunjukkan arah dan tempat. Ada perhitungan besar dan pembuktian teori relativisme Einstein di balik akurasi sistem kerja GPS. Kerja GPS bergantung pada satelit yang mengorbit tinggi di atas kita. Gravitasi bumi lebih lemah sehingga membuat waktu berjalan lebih lambat. Ada orbit Merkurius. Orbit Merkurius sedikit agak aneh dan tidak seperti planet lain. Terdapat ahli matematika abad ke-19, satu-satunya yang menjelaskan kekusutan itu melalui teorinya. Merkurius ditarik oleh sesuatu yang lain seperti gravitasi dari planet lain di dekatnya, di suatu tempat antara Merkurius dan juga matahari. Tetapi Vulkan, planet yang diusulkan itu nyatanya tidak pernah ditemukan. Kemudian dikatakan bahwa Merkurius bergerak melalui ruang yang dibengkokkan oleh massa matahari yang sangat-sangat besar. Efeknya tidak terlihat pada orbit planet lain karena ruang semakin sedikit melengkung semakin jauh Anda pergi dari matahari. Ketiga, teori Big Bang. Relativitas mengatakan bahwa ketika ruang waktu membentang di sekitar objek besar, cahaya yang menjelajah ruang waktu itu juga meregang dan sedikit bergeser warnanya. Pergeseran warna ini disebut pergeseran merah kosmologis. Merah adalah warna dengan panjang gelombang terpanjang, dan tingkat pergeseran merah dalam cahayanya memungkinkan kita mengukur seberapa jauh galaksi lain berada. Bahkan, ada seorang pendeta Belgia yang juga ahli astrofisika, bernama Georges Lemaitre, mampu melacak galaksi-galaksi yang mengembang itu berpusat ke satu titik asal alam semesta. Gagasan inilah yang kemudian dikenal sebagai teori Big Bang. Keempat, lubang hitam. Einstein pernah meramalkan bahwa di akhir kehidupan nanti, bintang-bintang akan runtuh karena gravitasi mereka sendiri. Lapisan luar bintang, yaitu Circumstellar envelope, akan meledak dalam sementara bagian inti akan membentuk benda yang sangat-sangat padat, yang dikenal sebagai bintang neutron atau pulsar yang berputar cepat sekali. Mereka bahkan bisa berubah menjadi lubang hitam black hole. Lubang hitam adalah ruang dengan gaya gravitasi yang sangat-sangat kuat. Bahkan kecepatan cahaya pun tak bisa menghindarinya serta merusak ruang dan waktu tersebut. Sisa-sisa bintang mati yang sangat padat ini sangat kecil, namun gravitasinya sangat kuat, sehingga kecepatan lebih besar daripada kecepatan cahaya. Sayangnya, lubang hitam hanya terlihat seperti sesuatu yang hitam dan tidak memantulkan sama sekali cahaya. Temperatur hitam berkisar miliaran Kelvin, yang sehingganya mustahil untuk diamati. Kelima, matahari menghambat sinyal radio. Pesawat ruang angkasa pengeksplorasi planet juga menunjukkan bahwa Einstein benar mengenai relativitas umum. Karena pesawat ruang angkasa berkomunikasi dengan bumi menggunakan cahaya dalam bentuk gelombang radio, berpulang besar untuk membuktikan apakah gravitasi matahari dapat mengubah jalur cahaya. Pada 1970, Jet Propulsion Laboratory, NASA, mengumumkan bahwa Mariner 5 dan Mariner 7 telah melakukan percobaan menggunakan sinyal radio, menggunakan Deep Space Network atau DSN. NASA penelitian mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal radio dari antena DSN di Goldstone, California, ke pesawat ruang angkasa. Kemudian itu akan mengembalikannya lagi. Tepat seperti perkiraan Einstein, ada keterlambatan delay dalam total waktu transmisi pulang pergi akibat gravitasi matahari. Untuk Mariner 5, keterlambatan maksimum adalah 204 mikrodetik. Meskipun kurang dari 1 detik, namun hampir persis dengan yang diantisipasi oleh teori Albert Einstein. Dengan teori relativitas itulah memungkinkan kita membuat prediksi tentang alam semesta dan mengubah konsep tentang kosmos menjadi sains. Gimana teman-teman semuanya? Semoga dengan penjelasan saya kali ini bisa mencerahkan Anda mengenai konsep relativitas pada alam semesta. Terima kasih yang telah menonton, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta
bagikan informasi ini kepada teman-teman kalian agar saya semakin lebih semangat lagi dalam mengupload video ke depan. Terima kasih dan see you next time.